Dan B, Nah, pertama-tama, kami melakukan perhitungan terhadap konsumsi jejak karbon kami. Dan dari tabel yang saya sajikan di atas, dapat dilihat bahwa konsumsi pada kategori food menghasilkan nilai yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh makanan yang kami makan dominan berasal dari ultra processed food yang tidak ramah lingkungan. Kemudian dari aspek goods dengan angka 1,76 GHA yang disebabkan oleh barang-barang yang kami pakai bersifat tidak ramah lingkungan atau barang sekali pakai yang dapat menyebabkan limbah. Dan kategori terakhir yang paling tinggi yaitu pada aspek shelter. Hal ini disebabkan oleh penggunaan listrik yang tidak efisien serta sumber listrik yang berasal dari sumber yang tidak ramah lingkungan. Nah, melihat dari perhitungan carbon footprint kelompok kami, ternyata kelompok kami memiliki 3 sektor pengeluaran carbon footprint paling besar. Yang pertama ada di foods, kedua ada di shelter, dan yang ketiga itu ada di goods. Gimana, Nan? Nah, di aspek food kita bisa kurangin dengan cara mengurangi konsumsi produk ultra processed food. Yang kedua, mengurangi konsumsi daging merah, dan yang terakhir, mengolah makanan kita sendiri. Nah, kalau untuk shelter atau bagian rumah tangga, ada beberapa tahap atau beberapa cara nih. Yang paling gampangnya sih ya, yaitu pengurangan atau peminimalisan penggunaan energi listrik dan juga mulai menggunakan renewable energy. Nah, untuk goods kita bisa lakukan dengan cara menggunakan barang recycle. Berdasarkan beberapa solusi yang telah diberikan, kami membaginya menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek makanan. Dalam aspek ini, kami menawarkan untuk mengurangi penggunaan processed food dan juga mengonsumsi daging yang fresh atau daging mentah. Dengan melakukan hal tersebut, tentunya kami juga bisa melakukan penghematan air dan juga energi selama proses pengolahannya serta proses pengolahan limbahnya. Yang kedua adalah mobilitas. Dengan menggunakan transportasi umum, tentunya kami bisa menghemat penggunaan bahan bakar yang nantinya akan berdampak pada efisiensi penggunaan energi dan juga efisiensi penggunaan air secara tidak langsung. Yang ketiga adalah penggunaan barang. Dengan efisiensi barang dan pengurangan sampah, tentunya akan berdampak pada penghematan energi secara besar karena akan mengurangi beban pada proses produksi dan juga pengolahan limbahnya. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal. Dengan kita menghemat penggunaan listrik di rumah dan juga menggunakan sumber energi yang terbarukan, tentunya kita juga bisa menjaga keseimbangan antara energi, air, dan juga makanan. maka dari itu kami mengajak kalian semua untuk melaksanakan kebiasaan adab. Yang pertama, amalkan konsumsi real food. D, diversifikasi pangan. A, atur komposisi makanan. Dan B, budayakan memakai lunchbox.